Anda berpuasa sampai puasa jadi senjata. Percaya. Anda berdoa sampai di dalam doa itu melahirkan roh yang sangat ajaib dan berkuasa. Anda belum tahu doa itu karena Anda tidak berdoa dalam. Anda latihan dengan benar, saya bilang dengan benar ya, bukan dengan main-main. Dengan benar, dengan sungguh-sungguh, itu akan menghasilkan kedalaman roh. Dan itu akan menciptakan roh luar biasa dari Tuhan. Untuk menghancurkan dosa, ketidakpercayaan dalam engkau ketika kau berdoa. Sekarang ketika kau belum dewasa, kau berdoa, saya kasih tahu engkau, terlalu kecil untuk kau hancurkan dosa. Terlalu kecil untuk kau menghancurkan daging. Terlalu kecil kau menghancurkan, apalagi kalau kau pemalas berdoa. Saya katakan, dosa apa, daging apa yang kau bisa hancurkan? Berdoalah terus. Tuhan pikiran saya, hati saya najis. Berdoa itu cuma tipu. Kalau kau rasa najis lalu tertolak untuk berdoa, berdoa terus. Tidak apa-apa. Perasaan itu tidak boleh bikin kau tidak berdoa, tidak boleh. Kalau kau punya baju terus dia noda, apakah kau langsung buang? Kau kan cuci. Berdoa terus. Jangan pusing. Anggap saja itu gangguan. Terus. Anda belum tahu ada apa di dalam ruangan yang dalam. Ini saya mau bicara khususnya berpuasa dulu. Karena saya lihat banyak orang tidak sadar, mereka tuh suka bikin mereka punya diri tidak rohani, tapi mereka kira mereka rohani. Ketika kau makan berlebihan, ketika kau rakus dengan baik-baik, kau tidak rohani. Biar kau berdoa berapa jam, kalau kau ikut kau punya tubuh ini makan berlebihan minum, kau sesungguhnya daging dan dosa. Kau cuma tipu-tipu saja. Ingat tuh baik-baik, kalau kau tidak mau puasa dengan baik-baik, kau sesungguhnya bukan orang rohani. Kalau kau banyak alasan untuk puasa, dengar baik-baik. Kau tidak usah tinggal di dalam rumah Tuhan, keluar saja. Karena kau tidak akan pernah kudus. Kalau kau bilang saya bisa tidak tahan perut ini, tidak usah jadi orang lahir baru. Kalau kau masih makan seperti sebelum kau lahir baru, rakus, jangan jadi anak Tuhan, keluar. Banyak orang tidak sadar, dia berpikir kau rohani, kau lahir baru, kau basah roh apapun karuniamu. Kau makan berlebihan, kau tidak menciptakan batasan-batasan puasa dengan baik-baik. Saya bilang kau sebaiknya murtad kembali saja. Sebab dengan tidak berpuasa itu, kau membiarkan itu daging bekerja dalam dirimu. Tapi karena kau bodoh dan tolo, bego, kau terus saja itu bilang rohani, tapi kau terus bikin tuh makan tidur. Makan dengan tidur terlalu banyak itu daging. Itu tidak rohani. Kalau kau pemalas, bangun. Tuhan Yesus bilang apa? Masuk kerajaan sorga itu susah, jalan sempit. Anda mesti mengerti apa itu rohani, apa itu jasmani. Jangan kau pikir kau lahir baru, kau melayani di sini baru kau rakus. Banyak orang tidak mengajarkan hal ini. Ketika kau makan terlalu banyak, itu sebenarnya kau bukan manusia rohani. Karena manusia rohani itu dia makan secukupnya. Dia berdoa yang banyak. Dia baca Alkitab, merenungkan yang banyak. Itu baru manusia rohani. Prinsip ini orang tidak terapkan. Di gereja orang boleh datang dengan berbagai-bagai hal. Dia boleh makan seperti orang dunia, tapi dia bisa rohani. Saya kasih tahu kau, itu penipuan. Itu tipu muslihat. Kau tidak mungkin tidak daging kalau kau makan banyak sekalipun kau berdoa. Belajar itu. Jadi kalau ada orang bilang saya setengah mati berdoa, suruh dia berpuasa sampai dia tobat. Karena puasa itu harus. Karena Musa saja kewalahan dengan bangsa Israel.
Musa bilang, bangsa mana yang memiliki hukum sedetail ini? Tapi kamu tidak bisa bikin. Kenapa? Karena daging. Kita memulai pelajaran apapun, itu dimulai dengan seperti yang sudah diajar lalu. Kebutuhan primer manusia jasmani, manusia rohani. Itu dulu Anda lakukan. Dengan baik, dengan normal, dengan teratur, baru kita bisa ajar Anda sesuatu yang lain. Nah, Anda mengerti itu? Jangan Anda kira saya marah-marah Anda. Saya tidak marah-marah Anda, tapi memang marah. Tidak, saya tidak marah. Saya cuma bicara tegas. Supaya muka-muka yang suka bermain-main itu tahu namanya serius surga. Karena kalau nanti kau di hari penghakiman kau ditendang jatuh di neraka, siapa mau tanggung jawab? Kau mau kembali ke bumi? Tidak ada. Nah, perhatikan nih. Puasa. Berpuasa itu artinya menghentikan daging dan segala keinginannya untuk merasakan atau membuat kita merasa haus dan lapar. Selalu itu bahasanya. Di dalam diri kita. Dan membiarkan roh bekerja untuk membuat kita rasa haus dan lapar dalam diri kita. Maksudnya begini. Berpuasa itu untuk menghentikan daging, membatasi. Nah, kalau kau ada rasa haus yang berlebihan, rasa lapar terus menerus yang bukan jam makan, itu tanda daging. Itu tanda daging. Dan kalau kau tidak makan sedikit, kau rasa mau mati, sakit, demam, itu tipu dosa dalam dirimu. Dia yang bereaksi bikin kau menderita. Sama seperti begini. Coba kau mulai berdoa tidak bagus-bagus. Ketika kau berdoa kau mengantuk, kau malas, muncul semua reaksi tubuh. Kenapa? Karena kau tidak sadar bahwa tubuhmu mulai berkuasa atas rohanimu. Makanya kalau kita berdoa, kita harus rajin. Supaya tubuh ini dia rohani. Kenapa dia rohani? Ketika kalau dia rohani, kita berdoa, itu tidak ada rasa bosan, tidak ada rasa lama, tidak ada rasa gatal. Karena tubuh ini menjadi rohani, dikuasai oleh roh Allah. Tapi begitu kau biarkan tubuh rohanimu diekspansi oleh tubuh jasmanimu, oleh dosa dalam dirimu, maka mulailah ketika kau berdoa, kau baru bilang 3 jam mau berdoa, dia sudah ngamuk duluan. Dia bikin reaksi bosan, dia bikin reaksi malas, dia bikin mengantuk, dan dia bikin macam-macam sehingga kau tidak bisa berdoa. Kau belum tahukah tubuh ini ada dosa yang menipu di dalam engkau? Oleh karena itu kalau kau sudah rohani, tetaplah rohani. Jangan berhenti untuk berdoa. Paulus bilang tetaplah berdoa, karena Paulus tahu ketika kita berhenti berdoa apa yang terjadi. Paulus bilang aku berbahasa roh lebih dari semua orang, karena Paulus tidak menikah, dia menghentikan hawa nafsu untuk menikah. Kapan dia berhenti berbahasa roh, dia akan pasti mau menikah. Makanya Paulus bilang siapa yang tidak tahan hawa nafsu nikah. Kita harus mengerti tubuh ini punya cara bekerja. Mau merohanikan kita atau membuat jahat dalam diri kita. Kalau kau tidak makan terus kau rasa mulai mau sakit, kau puasa banyak-banyak. Itu tanda daging terlalu berkuasa atas engkau. Kalau kau berpuasa setengah mati, tandanya kau terlalu daging. Kedaginganmu tebal sekali. Anda lihat saya sini. Anda lihat saya sini. Seharusnya kalau kita makan banyak, ada sesuatu atau seseorang yang marah kita. Siapa itu? Manusia rohanimu. Kalau kau tidak mau berpuasa, dengar baik-baik. Hari ini kau duduk di gereja sini, dengar baik-baik ya. Tapi kau tetap rakus. Kau tetap dikuasai daging. Kau tidak akan ke surga. Kalau kau tidak mau mengontrol dagingmu ini dengan puasa yang cukup lama sampai dia loyo, sampai bahkan dia lemas sekali, kau akan dapati dirimu penuh keinginan daging yang menguasai, mengontrol, menyeret engkau. Banyak orang berpikir,
hanya menyanyi sekedar, berdoa sekedar itu rohani. Jadi manusia rohani itu tidak bisa menyanyi sekedar, tidak bisa berdoa sekedar. Semua yang sekedar-sekedar itu akan memampuskan kau secara rohani. Saya tanya engkau, kalau kau makan setengah piring tiap hari sedikit lah, kau sakit tidak? Pasti kau sakit tak? Sama rohani juga begitu. Kita orang dewasa rohani harus mengerti, ketika tubuh ini mulai mau berkuasa atas kita, mulai mau bereaksi apa-apa, mau minum, mau makan, mau minum. Kau diam, kau stop. Saya ini manusia rohani. Saya sedang mengajarkan kita puasa, batasi. Pendeta Kenneth Hagin bilang begini, berpuasa itu bukan seperti yang kau puasa itu jam 10 malam, kau buka sore jam 4, jam 6, bukan itu. Berpuasa sesungguhnya itu ketika kau rasa sekali ingin makan sesuatu dan banyak keinginan-keinginan yang kau mau makan, cemilan, hentikan dia, itu puasa. Makanya saya bilang ambil kesimpulan bahwa puasa itu adalah membatasi diri, mengkonsumsi hal-hal yang tidak perlu dimakan. Tanpa kita sadari, kita sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit minum, itu kita membangkitkan daging di dalam kita itu. Saya tidak larang Anda sekali-sekali mau makan, terserah, sesekali boleh. Sesekali kan tidak akan membuat dia mengamuk atau berkuasa atas kita. Tapi kalau berkali-kali, bangun pagi-pagi harus makan pagi, kalau tidak makan pagi rasa sakit. Ngapa mau? Tidak makan rasa sakit. Kau bagus jalan dengan bangsa Israel, tidak dapat air 3 hari, tidak makan 3 hari. Kenapa Tuhan bikin begitu? Untuk menguji mereka, supaya mereka jangan terlalu nafsu. Tuhan biarkan mereka berpuasa itu. Ada kalanya kita tidak perlu makan terlalu banyak. Ada kalanya mungkin satu hari itu siang kita cuma makan telur. Tujuannya tuh mendisiplinkan diri kita, bukan makan banyak. Nah, kita tuh mesti belajar. Rasa ke dalam kita punya diri, kalau tidak minum tuh rasa setengah mati sekali. Ini daging. Kan bisa ditahan. Bangsa Israel pun tidak dikasih air 3 hari kok. Kalau tidak makan sebentar, tidak apa-apa, saya rasa mau sakit. Biar dia sakit. Kalau dia rasa mau sakit, sakit saja. Karena dia menipu kita, makan apa-apa, makan. Kapan kita ini mau rohani kalau sedikit makan. Kalau tidak makan rasa sakit, rasa meriang. Wah, hebat sekali daging dalam engkau. Terus saya kalau puasa saya menderita situ, itu bagus. Itu bagus. Kita kan puasa bukan karena kelaparan. Saya makan sedikit tapi cemilan 1 gudang. Nasi ini Bapak gimana lihat sedikit nasi kutu, iya tapi di belakang piatos, citato, semua dimakan, coklat yang kecil-kecil. Itu mengapa kita puasa itu bukan hanya jamnya, buka terus, bukan, tapi setiap hari kita berpuasa. Ini stop. Kenapa kita harus rohani? Supaya ada yang marah kita kalau kita makan secara jasmani terlalu banyak. Ada yang tegur di dalam, tidak boleh. Ada yang tahan. Ini berdoa diganggu, berpuasa diganggu, berjaga-jaga diganggu. Tapi kalau makan tidak, kan lucu. Makan banyak-banyak, jalan sana sini, mondar-mandir sana sini, bikin kacau diri, tidak kudus, tidak ada yang larang. Anda lihat saya sini, coba perhatikan saya. Kalau kau jadi manusia rohani yang benar, yang bertumbuh benar, kudus benar, berdoa benar, seharusnya seketika kau minum terlalu banyak yang macam-macam, habis sirup ABC kau minum sirup marjan, habis itu kau minum apa lagi? Apalagi ada sirup jenis lain. Semua kau mau minum. Kalau kita rohani harus ada roh yang menahan. Jangan, tahan. Karena kalau kita makan terlalu banyak itu, kita punya rohani justru merosok, dagingnya naik. Anda tidak sadar itu kak? Mari kita kumpul-kumpul bikin rujak. Rujak sudah selesai. Habis rujak, makan apa? Apa lagi rujak? Pisang goreng. Palu butung, terakhir kau rusak. Kita mesti sadar. Itu paksa diri makan tuh, daging muncul itu. Belajar tahan. Aduh saya tidak tahan, kalau saya tanya, tahan.
Jangan Anda, saya juga pernah rasa ketika tidak berpuasa beberapa, begitu puasa, wah, menderita sekali, mulut rasa mau minum lah, loyo. Kurang ajar nih ya. Kau memang betul-betul kurang ajar ya. Kau yang berkuasa di atas saya atau saya yang berkuasa atas kau? Mulai hari kau puasa, puasa sampai tertelungkup di meja makan. Ada yang begitu. Nah, jangan juga tuh cuma bangun tidur, itu setan itu. Bangun, pergi kerja sana, bikin apa? Tubuh kita ini kita harus kuasai dia. Kalau kita tidak kuasai dia, nanti dia berkuasa atas kita. Kita mau aktivitas rohani, dia ganggu. Akhirnya kita, seperti contoh berdoa, no? Karena perut suka lapar luar biasa. Kau mau berdoa 3 jam, bagaimana aku tukang lapar? Baru 1,5 jam perut mulai bruk. Siapa yang bikin coba? Siapa yang bikin? Ya itu dosa dalam diri kita, daging yang kau pelihara, yang kau jaga. Nah, kalau kau pelihara dia sudah, kau berdoa mau 3 jam, baru berapa jam? Sikaraba sakarama tuh. Sikaraba labaraba. Oh haleluya, mantap sekali. Ini sebenarnya kau berdoa atau kau apa? Puasa itu penting. Anda mulai belajar mempuasakan diri. Kalau Anda bekerja tidak apa-apa Anda makan, tapi jangan berlebihan. Kemudian kalau di rumah belajar untuk tenang. Kalau perut bikin lapar, diam kau situ. Tujuannya supaya membatasi dia bergerak, bekerja dalam kita, dan membiarkan roh kita itu punya rasa haus dan lapar. Kenapa roh manusia kita harus hidup, harus bangkit, punya rasa haus dan lapar? Supaya ada yang memarahi kita dalam diri. Kalau kita makan terlalu berlebihan, roh itu akan marah. Dia akan membatasi kita. Paling bahaya itu begini, coba Anda lihat saya. Paling bahaya itu begini. Anda punya rasa haus dan lapar berlebihan bagi daging, tapi Anda tidak punya rasa haus dan lapar bagi hal rohani Anda. Makan, minum, tentang hal rohani, kerinduan akan Tuhan tidak ada. Yang ada itu cuma itu saja. Lebih bahaya lagi kalau Anda tidak berdoa, Anda tidak juga rasa apa-apa. Itu tanda apa? Daging sudah menutupi, menguasai Anda punya rohani, sehingga Anda tidak berdoa, Anda tidak rasa apa-apa juga. Itu tanda sudah warning. Bahaya. Lebih doyan tidur daripada doyan berdoa. Ini tanda kau punya rohani sudah mampus. Kalau kau lebih suka tidur dan punya banyak alasan, kalau kau keluar belanja itu bisa. Tapi kalau berdoa banyak alasan, ada anak 2, 3, oh begitu, bagus. Nanti kalau kau ke surga sana di hari penghakiman, kau punya alasan akan diterima. Enak saja. Kau masuk neraka. Itu Pastor Benny Hinn bilang apa? Kau harus berdoa, karena kalau kau tidak berdoa kau akan berdosa. Karena daging. Mulai hari ini disiplin dagingmu. Berpuasa kalau perlu puasa. Begitu caranya latihan. Mulai hari ini saya akan melihat jemaat begitu ya. Tidak bisa sembarang-sembarang ya. Kalau seminggu sekali acara ya tidak apa-apa. Tapi kalau makan berlebihan awas ya. Nah, jangan berlebih-lebihan, apalagi seumur-umur. Dan saya memang mengambil kesimpulan toh, orang umur panjang itu karena dia kurang makan. Kurangi, batasi makannya. Saya ambil kesimpulan, orang umur panjang pertama karena Tuhan, yang kedua karena dia jaga makannya. Dan konsumsi makanan rohani banyak, dia umur panjang. Percayalah, cobalah. Yang mau umur pendek silakan makan banyak. Yang ntar kau kena kolesterol. Kenapa kok kolesterol dia? Karena dia makan. Itu kolesterol datang dari mulut. Karena kau makan, rakus kok. Jadi coba belajar ya. Belajar untuk puasakan diri untuk daging supaya rohani kita besar. Roh kita bangun pagi-pagi ada rasa haus dan lapar, rindu akan Tuhan.